pengharapan di tengah ketidakpastian. Iya, pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian. Dan saya percaya betul bahwa di dunia ini tidak ada satupun yang bisa menjamin sebuah kepastian bagi kita. Coba Bapak Ibu lihat, perhatikan, adakah ada orang yang berjanji bahwa sesuatu akan menjadi baik? Yang jelas Alkitab berkata seperti ini, bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari yang gelap, hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Dan tidak ada orang yang bisa melewati hari jika anugerah Tuhan tidak berlaku bagi dia. Dan kita bersyukur, saudaraku, Natal membawa kita untuk melihat bahwa sebuah kepastian yang Tuhan berikan adalah sebuah pengharapan bagi kita yang sebenarnya kehilangan pengharapan, yang tidak tahu masa depan. Tetapi dengan adanya kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, yang hari ini kita rayakan, di seluruh dunia rayakan, membuat sebuah kepastian atau memberikan jaminan sebuah kepastian tentang pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Siapa yang tahu masuk bulan November atau bulan Desember, AJM dan semua diserbu oleh banjir? Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu bahwa akan terjadi yang namanya pandemi 2019 sampai saat ini? Tidak ada yang tahu. Semuanya jalan tiba-tiba langsung berubah drastis. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kita lihat di dalam ayat ini. Mari kita datang dan kita baca bersama-sama. Tolong ditampilkan, Pak. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini bukan hari kemarin. Kelahiran Yesus bukan pada waktu 2000 tahun, tapi kelahiran Yesus sesungguhnya adalah hari ini. Di mana, saudara? Bukan lagi di palungan, tetapi di hati saudara dan saya. Hari ini Tuhan lahir di hati kita. Oleh karena itu, ketika Tuhan lahir di hati kita, kita harusnya menjadi manusia untuk tidak apa? Jadi saudara, jangan takut. Menjadi manusia untuk tidak. Jangan takut, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ini dia saudara. Jadi kita perlu untuk jangan takut. Apa yang sedang menjadi ketakutan hari-hari ini bagi kita, saudara? Apa yang sedang membuat kita itu depresi, tertekan, membuat kita itu menjadi pribadi yang tidak lagi memiliki pengharapan. Natal seringkali dirayakan dengan sukacita, tetapi kenyataannya banyak orang memasuki Natal di dalam keadaan tidak pasti. Siapa yang tahu satu hari ke depan akan jadi apa dengan kita? Atau setelah pulang Natal dari tempat ini, apa yang akan terjadi dengan kita? Tidak ada yang tahu, saudara. Jadi ketidakpastian itu membawa kita itu berpikir tentang ekonomi yang sulit, pekerjaan yang sulit, masa-masa yang sulit. Ada mungkin penyakit yang bertahun-tahun yang kita alami. Ada mungkin juga konflik keluarga, masa depan yang tidak jelas, bahkan iman kita itu sendiri goyah. Dunia berubah begitu cepat. Janji manusia sering gagal dan rasa aman itu terasa rapuh di dalam hidup kita. Mungkinkah itu yang sering kali kita rasakan? Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa Natal menjawab semua keraguan, kecemasan, bahkan ketidaktahuan kita. Di tengah-tengah ketidakpastian itulah Natal terjadi. Dalam kesulitan, dalam semua hal yang tidak kita bisa prediksi, itu Natal terjadi dalam hidup kita. Allah memberikan Yesus bagi kita. Kelahiran Yesus bukan di istana, melainkan di dalam palungan. Bukan dalam keadaan yang dunia yang damai, melainkan di bawah penjajahan Roma. Hari-hari ini kita sedang menghadapi yang namanya problem masalah kehidupan.
Entah itu di dalam keluarga, entah itu hubungan suami istri, entah itu di dalam usaha, entah itu di dalam pelayanan. Kita semua sedang menghadapi yang namanya tekanan. Kita semua sedang menghadapi yang namanya hal-hal yang mungkin tidak kita prediksi. Jadi Natal membawa pengharapan. Allah tidak menunggu situasi membaik dulu baru dia datang. Tidak. Justru di dalam tekanan, dalam kesulitan, justru dia hadir. Demikian berita Natal kepada kita, saudaraku. Yang Natal itu menjadi jaminan untuk kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, saudara, ada beberapa hal yang penting bagi kita di hari Natal seperti ini. Saya mau mengingatkan kita, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, tolong perhatikan baik-baik. Jadi ini bukan fokusnya kepada hadiahnya, bukan. Tapi saudara tolong perhatikan pesan Natal pada hari ini bagi kita. Ini yang Tuhan mau bagi kita, saudaraku. Ketidakpastian tidak dapat menghentikan rencana Allah. Penjajahan Roma tidak dapat menghentikan kelahiran Yesus itu hadir di dunia. Kesulitan kita tidak akan membawa kita untuk tidak melihat pengharapan. Orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kesulitan, di dalam ketidakpastian, pasti ada rencana Allah. Jadi kalau saudara sedang bergumul di dalam persoalan, dalam pergumulan kita sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang muda, saudaraku, di balik semua peristiwa yang terjadi dengan kita, Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan apa? Kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi ini saudaraku, ketidakpastian tidak dapat menghentikan rencana Allah. Tanamkan ini di dalam pikiran kita, bahwa kesulitan kita di rumah tangga, di kantor, di apapun tidak dapat menghentikan anugerah Allah, berkat Tuhan itu turun atas hidup kita. Tidak mungkin. Karena yang memberikan berkat itu adalah Tuhan sendiri dari surga, memberikan anugerah yang terbaik. Kalau anugerah yang terbaik, anaknya sendiri dia tidak tega atau dia rela memberikan kepada kita. Kenapa hanya bersifat dengan ekonomi, penyakit, penderitaan? Kita harus meninggalkan Yesus, kita harus menyangkal Dia karena ketidakpastian. Kita justru di dalam ketidakpastian ini kita memiliki pengharapan yang besar di akan Tuhan, bahwa pengharapan kita tidak menghentikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, jadi ini poin yang pertama bagi kita. Oke, saya memulai dengan sebuah pertanyaan bagi saudara. Untuk multimedia, tolong jangan dijawab ya. Saya mau kasih pertanyaan pertama bagi saudara. Siapa yang bisa jawab? Tolong dijawab dengan baik. Judul firman Tuhan di Natal hari ini apa, saudara? Judul firman Tuhan hari ini, kalau saudara mengikutinya, apa judulnya? Come on, ayo jemaat. Apa judulnya tadi? Makanya saudara kan saya sudah bilang kepada saudara, tolong perhatikan baik-baik. Judul firman Tuhan hari ini di Natal ini, siapa yang tahu boleh angkat tangan? Ya, silakan. Pengharapan di tengah ketidakpastian. Semua munculkan Pak, munculkan Pak Petrus. Munculkan benar nggak? Iya. Oke, sip. Silakan potong silakan. Ya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian. Nah, saya minta saudara perhatikan baik-baik. Masih ada lagi beberapa yang perlu saya sampaikan kepada kita, saudaraku, berupa gift ketika saudara mendengarkan firman Tuhan baik-baik. Jadi ketidakpastian tidak akan menghentikan rencana Allah. Jadi dalam kesulitan kita, dalam persoalan kita, berkat Tuhan, anugerah Tuhan itu tidak akan pernah berhenti, karena dasarnya itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Oleh sebab itu kasihnya tetap datang kepada kita. Meskipun kesulitan itu ada, tetapi Dia menyertai kita. Yang pertama adalah
ketidakpastian tidak dapat menghentikan rencana Allah. Karena apa? Saat dunia itu kacau. Saat dunia itu kacau. Saat dunia itu tidak bisa diprediksi. Saudara, kasihnya dinyatakan bagi semua orang percaya. Tuhan melakukan anugerahnya ketika penjajahan Roma itu terjadi bagi bangsa Yahudi, termasuk orang-orang di Yerusalem. Dan saudaraku, kekacauan itu membuat Maria pun juga sama Yusuf tidak bisa dapat tempat untuk nginap, untuk melahirkan. Kekacauan ini terjadi. Bukankah kalau orang mau melahirkan, kalau seorang wanita mau melahirkan, pasti suaminya udah siapin segala sesuatu. Tapi kalau misalnya dia tidak ada duit, masalah terjadi dengan perekonomiannya dia, kekacauan terjadi dalam otak manusia. Baik istri maupun suami. Aduh, gimana cara minta tolong sama siapa, saudara? Tapi justru orang yang berpikir berharapan kepada Tuhan selalu ada jalan keluar bagi dia. Yang kedua adalah bahwa ketidakpastian tidak dapat menghentikan rencana Allah. Jadi ini yang penting bagi kita, bahwa apa yang telah Yesus lakukan. Yesus lahir bukan saat dunia stabil, tetapi saat dunia itu kacau. Yang kedua, penjajahan, ketidakadilan, kemiskinan tidak mampu untuk menggagalkan janji Allah. Saudara, ketidakpastian itu tidak mampu untuk menggagalkan rencana Allah. Kesulitan kita tidak mampu untuk menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita, saudara. Oleh sebab itu, kita harus belajar untuk melihat sebuah kebenaran ini, bahwa Natal itu menembus semua hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Kesulitan kita, persoalan kita, Natal itu menembus. Dia menjadi solusi, jalan keluar bagi urusan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ketidakpastian tidak dapat menghentikan rencana Allah. Perhatikan ini. Allah tidak menunggu keadaan baik untuk bertindak atas hidup kita. Allah tidak menunggu kesulitan, persoalan kita, masalah yang kita hadapi, saudaraku. Jika kita memiliki pengharapan teguh kepada Tuhan, Allah tidak menunggu semuanya akan menjadi baik dulu baru Dia mau menolong kita. Dia menolong kita saat kita memiliki kehidupan yang terendah, saat kita jatuh, saat kita tidak sanggup bangkit. Dia melakukan itu bagi kita, saudaraku. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, tetapi hanya dari anugerah Tuhan kita bisa memperoleh keselamatan. Dia tidak tunggu kita menjadi baik dulu. Dia tidak tunggu kita menjadi orang yang kudus dulu, karena tidak ada orang yang bisa kudus. Tidak ada manusia yang bisa suci. Justru di dalam kegelapan kita Allah hadir. Allah tidak menunggu kita menjadi baik. Pada saat kita jatuh, pada saat kita lemah, disitulah kehadiran Allah memberikan anugerah bagi kita, saudaraku. Dia tidak tunggu kita untuk menjadi sempurna dulu. Tunggu saya dulu, nanti setelah saya sudah menjadi pendeta baru Tuhan lawat kita. Tidak. Pada saat kita masih jauh, pada saat kita masih berdosa, Dia datang dan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kita. Yang penting apa? Kita tahu bahwa Dia itu adalah Allah yang bertindak dengan caranya Dia. Jangan pakai otak kita yang kecil untuk mengukur kebesaran dan kemahakuasaan dan anugerah Tuhan, karena Dia lebih daripada segalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini yang penting bagi kita. Jika Allah bekerja di palungan, Dia juga bekerja di dalam kekacauan hidup kita. Jika Tuhan sanggup untuk bekerja untuk Maria dalam kesederhanaannya Dia, dalam ketidakmampuannya Dia juga sanggup untuk bekerja di dalam kekacauan hidup kita. Hari ini, jika kita merasa kacau di dalam hati dan pikiran kita, kacau di dalam keluarga rumah tangga, kacau di dalam bisnis, dalam usaha kita, dengar baik, Allah mampu untuk melakukan itu bagi kita. Dalam kekacauan hidup kita, Dia sanggup untuk membalikan keadaan. Dia sanggup untuk membalikan keadaan. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, ketidakpastian itu terjadi dari pihak Allah. Yang kedua adalah ketakutan adalah
Musuh pertama pengharapan. Kalau saudara lihat gambar ini siapa saudara? Kalau saudara biasa ikut sekolah minggu, ini gambar apa saudara? Daud dan Goliat. Daud dan Goliat saudara. Lihat, Daud sangat kecil, Goliatnya cukup besar dan sangat besar, dikatakan raksasa saudara. Goliat datang dengan pedang, tombak, lembing dan segala macam, tetapi Daud datang dengan apa? Dengan nama Tuhan. Nama Tuhan semesta alam. Saudara, seorang pemuda yang kecil yang masih imut-imut menghadapi seorang tentara yang luar biasa punya pengalaman. Tetapi justru yang kecil ini yang disertai oleh Tuhan akan merubah segala keadaan dan kondisi. Kalau dalam hidup kita, saudaraku, dalam ketidakpastian hidup ini, kalau kita menyatakan Tuhan di dalamnya, maka saudaraku tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Bagi kita orang percaya, kesulitan apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup untuk merubah dan membalikkan segala keadaan menurut caranya Dia, menurut cara yang Tuhan mau, saudaraku. Ketakutan adalah musuh yang pertama di dalam pengharapan. Jangan biarkan ketakutan itu di-entertain di dalam pikiran kita. Saudara, jujur, mendapat pekerjaan, mendapat ruko ini sebuah sedikit kesaksian. Mendapat ruko ini, saudara, saya sama istri itu udah putar balik di tempat ini, udah keliling, saudara. Jika waktu Tuhan belum dapat, belum sampai, saudaraku, nggak mungkin saya akan mendapat ini. Ketika mendapatkan ini pagar nggak ada, saudara. Ketika mendapatkan ini listrik, kabel-kabel listrik nggak ada, diambil. Ketika mendapatkan ini AC nggak ada. Ketika mendapatkan ini pintu-pintu di luar nggak, saudara masuk nggak ada pintunya. Ketika mendapatkan ini kacau balau, saudara. Tapi oleh anugerah Tuhan, pelan demi pelan, saudaraku, Tuhan mulai membawa, Tuhan mulai menyiapkan sedikit demi sedikit, sehingga saudara bisa lihat semua ini oleh karena anugerah Tuhan. Ini oleh karena anugerah Tuhan. Ada orang yang datang masuk, Pastor, boleh nggak aku foto aja? Saya pikir, saya nggak punya pemikiran yang aneh-aneh. Foto aja, nggak apa-apa. Dia siap ke kakaknya. Dan kakaknya lihat, waduh, kakaknya ketemu sama saya, Pastor kok ngeri banget, nggak ada tangga. Dia bilang, udah, bikin. Dia langsung kasih ini, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Dia kirim, dia kasih, saudaraku. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan di dalam nama Tuhan. Saya memberikan kesaksian ini, saya sampai istri saya nangis. Karena melihat pertolongan Tuhan begitu besar di otak saya dan istri berpikir begini, dari mana datangnya pertolongan, dari mana kami dapat kasih, dari mana kami dapat kenyamanan. Kami berpikir di otak, tapi Tuhan tahu semua pemikiran kita dan doa kita, dan Dia siapkan segala sesuatu. Memang kita harus bersusah-susah, tapi Tuhan yang saudara, saya percaya hari ini kita rayakan, yang siap segala sesuatu bagi kita. Itu sebabnya saya bersyukur banget karena Tuhan itu terlalu baik di momen-momen, bukan di momen Natal saja, tetapi dalam keseharian kita. Saudara, jadi ketakutan adalah musuh pertama. Kalau saya takut, saya nggak bergerak maju, saudaraku. Kita nggak bakal lihat mujizat Tuhan, kita nggak bakal ibadah di tempat ini. Kalau saya takut sebagai gembala, saya takut, maka kita nggak bakalan ada untuk merayakan hal seperti ini, saudara. Tapi saya berjalan maju, walaupun penuh dengan air mata, saya tetap maju. Saya tetap maju. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Dia tidak menjanjikan jalan tol bagi kita, tapi Dia menjanjikan penyertaannya dalam hidup kita. Dimanapun saudara berada, Tuhan berjanji untuk menyertai. Ada lembah kekelaman, ada gunung yang tinggi, ada jurang yang dalam, ada dalam hidup kita. Tapi ketika engkau disertai oleh Tuhan, kita akan melihat pembelaannya yang luar biasa bagi kita, saudaraku. Yang kedua, saudara perhatikan ini, bahwa di dalam ketakutan adalah musuh yang pertama dalam pengharapan. Oleh sebab itu pesan Natal berkata bahwa jangan takut. Daud tidak takut menghadapi Goliat, tapi Saul sebagai raja dia takut untuk
saudaraku. Daud tidak takut. Kenapa? Karena yang menyertai dia itu adalah Allah Israel. Tuhan yang dia percaya selama ini, yang telah menolong dia, yang telah melepaskan dia daripada cakar singa dan juga beruang. Allah yang sama yang menyertai dia. Oleh sebab itu dalam hidup kita jangan takut menghadapi apapun. Ayo maju berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah ketakutan itu bisa dapat mengaburkan iman kita, saudaraku, dan melumpuhkan ketaatan kita. Ketakutan itu bisa mengaburkan iman kita dan melumpuhkan yang namanya ketaatan kita kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan, saudaraku, tetaplah beriman walaupun kita punya air mata, walaupun ada badai yang terjadi, walaupun ada masalah yang telah menerpa kita bagaikan banjir. Tapi itu jangan mengaburkan iman kita. Dan ketakutan itu bisa melumpuhkan ketaatan kita akan firman Tuhan. Firman Tuhan menjamin kalau Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Kalau hari-hari ini kau sedang masuk di dalam lomba-lomba yang gelap, titik terendah di dalam hidupmu, ayo aktifkan imanmu. Karena imanmu sendiri akan menaklukkan yang namanya ketakutan. Yang ketiga, saudara perhatikan. Ketika dua hal ini kita lakukan, saudara, kita tidak takut, kita tidak mengentertain yang namanya ketakutan dalam hidup kita. Pengharapan itu lahir. Dan ketika kita sadar kita tidak sendiri, orang yang meyakini Tuhan yang memberikan jaminan bagi dia di dalam hatinya, saudaraku, meskipun lewat lembah kekelaman, dia tidak takut. Karena apa? Gadamu dan tongkatmu itulah. Itu dia, saudaraku. Oke, sampai sini stop dulu. Saya mau kasih pertanyaan buat saudara. Saya punya satu gift lagi buat saudara. Tadi saya sudah bilang dari awal, tolong perhatikan pesan Natal hari ini. Pertanyaan yang kedua adalah, poin yang pertama judulnya apa? Dari tema Natal kita. Poin yang pertama, kalau saudara perhatikan baik-baik. Poin yang pertama. Siapa tahu poin yang pertama? Ayo silakan, gak apa-apa. Poin yang pertama apa? Ketidakpastian tidak dapat menghentikan rencana Allah. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ini untuk Islam. Saya mau kasih buat siapa? Enggak, saya udah siapa? Enggak. Sudah, nggak usah. Siapa yang bisa lagi sebut? Yang lain aja. Poin yang kedua. Oke. Kalau Islam nggak mau, silakan. Oke. Ya. Next. Nanti ya. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Jadi pengharapan lahir ketika kita tidak sadar kita tidak sendiri. Orang yang menyadari bahwa di dalam pergumulan dia tidak sendiri. Disitulah lahir yang namanya pengharapan bagi dia. Yang penting dia bisa kuat, dia tetap teguh, dia tetap berdiri bersama dengan Tuhan. Yang poin yang ketiga adalah pengharapan bukan tergantung pada situasi, tetapi kepada pribadi. Dalam kesulitan yang dihadapi oleh para murid-muridnya, Yesus itu lahir, semua dunia bergantung kepada dia. Dia punya kuasa, dia punya power. Dia sanggup untuk membangkitkan orang mati, menundukkan yang namanya badai hidup. Bukan kepada siapa kita bergantung, tetapi kepada pribadi siapa kita menaruh pengharapan kita. Jadi pengharapan bukan tergantung kepada situasi. Kalau membaik, kalau pendetanya lagi baik, kalau gerejanya bagus, kalau AC-nya baik. Enggak. Pengharapan itu tergantung kepada pribadi yang kita layani, yang hari ini kita rayakan. Kepada pribadi itulah kita bisa melihat sebuah kebenaran bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan umatnya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Jadi inilah yang penting bagi kita. Yang pertama bahwa pengharapan itu tidak tergantung kepada pribadi, tetapi kepada Kristus yang hadir di tengah-tengah hidup kita, yang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu kalau engkau mau melihat damai sejahtera, itu bukan karena suamimu yang telah menyediakan segala sesuatu,
Kalau engkau mau melihat bahwa kebahagiaan di dalam keluarga itu bukan karena semuanya baik-baik, suami baik, istri baik, anak-anak baik, tetapi ada Kristus yang hadir di dalam keluargamu, itu yang menentukan hidupmu akan menjadi lebih baik dan bahagia, dan damai sejahtera itu mengalir dalam hidupmu. Yang kedua adalah bahwa pengharapan bukan tergantung pada situasi, tetapi kepada kepastian ilahi. Itulah saudaraku yang baik, yang luar biasa. Jadi Allah menyingkirkan ketakutan bukan karena penjelasan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, tetapi kehadirannya cukup bagi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pengharapan Kristen bukanlah perubahan keadaan, melainkan Kristus yang hadir. Yang kemudian yang kedua adalah dunia menawarkan optimisme palsu. Natal menghadirkan yang namanya sebuah kepastian. Pengharapan tidak akan pernah mati dalam kehidupan kita. Kenapa pengharapan tidak akan pernah mati? Kita boleh hancur, kita boleh dibunuh, tapi iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mati. Kenapa? Karena Tuhan selalu beracara dengan manusia yang hatinya melekat kepada Dia. Pengharapan itu tidak akan pernah mati, saudaraku. Kita boleh mati, tapi iman kita itu tetap ada teguh. Oleh sebab itu saya katakan kepada kita, mau sepintar apa, seganteng apa, secantik apa, saudaraku, tapi kalau engkau jual pengharapan, jual imanmu, saudaraku, engkau tukar dengan yang lain, saudaraku, engkau akan mati binasa. Tapi mari kita bersyukur kepada Natal, di mana kelahiran Yesus yang memberikan pengharapan kita di tengah-tengah ketidakpastian. Dia yang sanggup untuk bisa membawa kita kepada kekekalan, membawa kita kepada kerajaan surga. Di luar sana mereka menjanjikan surga dengan melakukan sesuatu amal ibadah. Kita enggak. Kita cukup percaya kepada Kristus. Kita memperoleh kerajaan surga. Karena di dalam Kristus itu adalah jaminan. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Di luar Kristus nggak ada. Oleh sebab itu banggalah kalau kita hari ini merayakan Natal, saudaraku. Karena yang menjamin kita bukan manusia, bukan para pendeta, tetapi yang menjamin kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara, ini yang terjadi dalam hidup kita. Jika Allah setia memegang janjinya, Ia juga setia memegang masa depan kita. Dia setia dalam janjinya, Dia juga setia dalam mengendalikan masa depan kita. Jadi jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang, karena Tuhan yang setia itu tetap menyertai kita sampai seumur hidup kita. Lanjutnya, Natal memanggil kita untuk membawa pengharapan. Oke, saudara, ini yang perlu untuk saya katakan kepada saudara. Saya mau tanya dulu untuk saudara, apa pertanyaan yang kedua? Tadi kan sudah mau. Yang kedua, poin yang ketiga tadi apa, saudara? Poin yang ketiga, siapa bisa jawab? Boleh? Harapan bukan tergantung pada situasi, tapi pada kebiasaan. Asik. Jawab apa? Haleluya. Ya, oke. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Makanya kalau saudara simak bukan di acara Natal, tapi kalau saudara datang ke gereja, simak baik-baik satu ibadah itu sampai selesai, sehingga saudara pulang itu bukan pulang dengan tangan yang hampa, saudara, tapi saudara pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Bukan secara jasmani, tetapi berkat itu ada di dalam hati saudara. Oke. Jadi Natal memanggil kita untuk membawa pengharapan kepada kita, saudaraku. Yang pertama adalah bahwa pengharapan tidak hanya untuk dinikmati, tetapi dibagikan. Kalau saudara sudah memperoleh yang namanya pengharapan, bagikan itu bagi keluarga saudara. Bagikan itu bagi teman saudara yang belum percaya kepada Tuhan. Itu adalah tugas saudara. Tuhan sudah memberikan gratis anugerah bagi kita. Masa sih kita nggak mau melakukan sesuatu bagi Dia? Ayo saudara, mari kita bagikan bagi suasana Natal di hati kita bagi banyak orang. Yang kedua, dunia yang gelap membutuhkan orang percaya yang tetap teguh berdiri.
Mau apapun masalahnya, ketidakpastian terjadi, saudara, biarlah kita tetap berdiri teguh, nggak perlu digeserkan dengan apapun. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Karena Dia memberikan iman, Dia juga memberikan pengharapan, Dia memberikan kepastian. Imannya itu terjadi ketika kita taat untuk melakukannya. Yang ketiga adalah ketidakpastian dunia tidak lebih besar daripada kepastian Allah. Amin. Ketidakpastian dunia bisa berubah dalam segala hal. Manusia memiliki kasih bisa berubah, cinta bisa berubah, tapi Allah tidak pernah berubah kepastiannya untuk memberkati kita. Saudara, ini yang penting bagi kita, karena pengharapan kita bukan apa yang akan terjadi, tetapi pada Kristus yang telah datang bagi kita, yang kita rayakan pada hari ini. Saudara, semua ini adalah bagian daripada proses kehidupan yang membawa kita, bahwa Natal memanggil kita untuk menjadi pembawa pengharapan. Merry Christmas dan selamat tahun baru bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Biar kita semua terus senantiasa memiliki kesempatan untuk melihat sebuah hal yang baik dari hidup kita, bahwa Natal memberikan kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Mari saya undang pemain musik untuk kita sama-sama. Saya minta WL boleh maju bersama-sama dengan saya. Kita akan mempersiapkan malam Natal, nyanyikan bersama-sama Malam Kudus. Saudara yang sudah diberikan lilin, kita boleh berdiri sama-sama. Saya satu boleh lampunya mengundang yang belakang. Pak Peter, Kudus, Tuan Kota, Pak Hendri untuk maju ke depan. Siap. Kudus Tuan Kota boleh maju ke depan, kita sama-sama sini aja boleh berdiri. Ya. Iya. Iya. Nanti Teo bisa tolong. Bapak ini.
Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Lilin yang ada di tangan saudara adalah bagian daripada kehidupan manusia yang sedang saudara jalani. Memang kadangkala lilin itu menyala besar, kadangkala lilin itu hampir mati, hampir padam. Tapi saya percaya betul bahwa setiap kita memiliki lilin, memiliki peran dalam hati kita untuk menyalakan lilin kehidupan yang bersinar yang terjadi di dalam hidup kita. Memang lilin cahayanya tidak besar, tapi ketika lilin itu dikumpul dari satu keluarga kepada keluarga yang lain, maka lilin itu akan menjadi lilin yang memberikan terang di dalam kegelapan. Demikian juga dengan terang Kristus yang ada di dalam hati kita. Tuhan memanggil kita untuk kita bercahaya. Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi pribadi yang tidak pernah menyerah dalam segala hal. Tuhan memanggil kita untuk tetap senantiasa setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Oleh sebab itu, biar hari ini menjadi hari mengingatkan kita bahwa terang yang sesungguhnya datang bukan karena situasi yang baik. Keselamatan yang sesungguhnya datang bagi kita pada saat dunia itu cemar, pada saat dunia itu mengalami ketakutan, kegelapan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi justru di tengah-tengah kegelapan itu, kehadiran Tuhan menyatakan anugerah-Nya yang besar bagi kita. Lilin ini akan mati. Lampu yang saudara pegang sebagai lilin itu pun juga akan mati karena baterainya habis. Tapi ketika terang itu ada di dalam hati kita, itu akan bersinar, akan bercahaya terus sampai akhir zaman. Tuhan sanggup untuk merubah segala sesuatu. Hanya Dia butuh respon daripada kita untuk menyalakan lilin kehidupan di tengah-tengah hidup kita. Biarlah ini boleh menjadi perenungan Natal bagi kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Malam kudus, sunyi-sunyi. Malam kudus, sunyi-sunyi. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari